وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Orang ketemu Mas Sayang. Aku bahas seperti ini karena jenengan tak kira nggak ketemu. Masalahnya ngapunten nih Mas Sayang, ngapunten nggih. Bayangan kula jenengan bawa buku, bawa temen, atau paling enggak jenengan membawakan beberapa dalil yang jenengan pahami, kemudian bisa hujah jenengan membawakan hujah jenengan, saya membawakan hujah kula dengan dasar-dasar dalil yang kita pahami masing-masing. Lalu kemudian nanti bisa kita ambil manfaat dari diskusi ini. Tapi nek diskusi ini kok model seperti ini, ngapunten Mas Sayang. Tak rasa tak cukup mawon. Nah, makanya dilanjut lain waktu mawon. Ya maksudnya seperti itu kan. Makanya saya bilang gini Mas Sayang, iki sampai 2 jam ataupun sampai 3 jam nggak bakal ketemu. Soalnya ngenten Mas Sayang, jenengan membahas tapi tidak membawakan 1 atau 2 dalil pun. Paham mungkin? Aku tanya ini tanpa dalil, kan saya bilang ini kan prakteknya seperti ini Mas. Wa ulaika humul muflihun. Saya tanyakan, jenengan bilang ketika ada ini pemilihan ketua kelas, saya tanyakan ketua kelas tersebut punya wilayah kelas mboten? Kembali kan enggak, jenengan terlanjur membuat analogi yang jauh dari pembahasan kita yang awal kan lho. Ini yang dimaksudkan jairnya itu bukan wilayahnya loh Mas. Jairnya itu jenengan kan menganalogikan sekolah, kelas kan, ketua kelas kan. Kontribusinya itu loh yang saya bahas itu kontribusinya. Kan mungkin setiap orang ketemu Mas Sayang. Aku bahas seperti ini karena jenengan tak kira nggak ketemu. Masalahnya ngapunten nih Mas Sayang, ngapunten nggih. Bayangan kula jenengan bawa buku, bawa temen, atau paling enggak jenengan membawakan beberapa dalil yang jenengan pahami, kemudian bisa hujah jenengan membawakan hujah jenengan, saya membawakan hujah kula dengan dasar-dasar dalil yang kita pahami masing-masing. Lah kemudian nanti bisa kita ambil manfaat dari diskusi ini. Tapi nek diskusi ini kok model seperti ini, ngapunten Mas Sayang. Tak rasa tak cukupi mawon. Nah, makanya dilanjut lain waktu mawon. Ya maksudnya seperti itu kan. Makanya saya bilang gini Mas Sayang, iki sampai 2 jam ataupun sampai 3 jam nggak bakal ketemu. Soalnya ngenten Mas Sayang, jenengan membahas tapi tidak membawakan 1 atau 2 dalil pun. Paham mungkin? Ngapunten ini tanpa dalil kan saya bilang ini kan prakteknya seperti ini Mas. Bab perintah berimam kan masih ada. Kudune kan sebelum dia diklaim sebagai imam saya ada proses Mas. Fungsi imam untuk apa dulu Mas? Fungsi imam untuk apa? Kita enggak bahas ini dulu. Kesepakatan kita di chat awal kita membahas tentang masalah keimaman. Imaman fungsi imam itu untuk apa? Kudu tuwa lah. Kudu tuwa atau peraturan-peraturan apa? Kemudian ya terus kemudian apa? Ya kemudian selain daripada itu ya untuk ngurusi ru'yahnya dan sebagainya. Ya kan? Nah, terus ya. Habis itu nasihat sih Mas Sayang ngeten lho. Ketika di suatu wilayah, bahkan ketika kita mau bermukim di suatu wilayah, kok ndak ada amirnya, nggak boleh. Berarti menandakan bahwa imam wilayah itu satu kesatuan. Nek jenengan pahami, yo cukup sebatas mengangkat imam tok tapi nggak punya wilayah. Jukam tunggalnya akeh Mas. Tapi perintah tinggalkan firqah iku Mas. Insyaallah tak cukupi sakmene wae. Percuma 2 sampai 3 jam enggak ketemu. Yang matur nuwun. Ketemu kuwi Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anjana min fikril khawarijid dhalin wal mudillin az-zaighin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam.
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita oleh Allah masih diberikan kenikmatan sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, tetap dalam kenikmatan hidayah dan istiqomah dalam hijrah, dan terus membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat untuk meraih menjadi orang-orang yang beruntunglah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, pada kesempatan di siang hari ini kita masih hangat menyimak dan banyak, alhamdulillah banyak yang respon dan komentarnya cukup banyak, di atas 150 insyaallah. Bagaimana tentang diskusi ilmiah, bahsul masail ya kira-kira ya, diskusi ya. Kalau dikatakan jidal enggak jidal ya. Jidal apa? Jidal itu debat ya, pokoknya itulah. Ya, di antara debat atau bahsul masail. Kayak orang bahsul masail karena enggak menghasilkan apa-apa, hanya menghasilkan Mas Eko kemudian menutup pembicaraan karena mungkin saking jengkelnya karena lawannya tidak imbang. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran, jazakallahu khairan katsiran kepada dua orang yang telah mewakili kami dari JRK atau mantan, yaitu Mas Eko Yulianto, dan satu orang lagi yaitu Mas Ayang, ya Mas Ayang yang mewakili dari Cukam. Walaupun tidak secara resmi kita menyerahkan perwakilannya, namun beliau berdua membawa akidah yang sudah diyakininya. Misal Mas Eko juga membawa pemahaman yang sudah diyakininya selama ini setelah keluar dari Cukam, dan pembahasan Mas Ayang juga masih dalam akidah yang kental di dalam Cukam. Seperti hanya yang kita dengar rekaman terakhir tadi sebagai penutup tadi, yaitu penutup pembicaraan, karena beliau nggak panjang juga ternyata. Yang rekam maksudnya pembicaraannya sebenarnya lama katanya, cuman nggak panjang karena mungkin bosan juga, baru satu permasalahan tentang masalah kepemimpinan saja nggak inti-inti, dan intinya sudah telak, ibarat kata sudah skornya kosong berapa lah. Kalau sepak bola ya 06 atau 07, luar biasa, per 10 menit masuk satu, per 10 menit masuk satu, kira-kira seperti itu. Dengan hujah-hujahnya Mas Eko Yulianto itu luar biasa, membacakan beberapa pendapat-pendapat ulama, logika sederhana yang ditangkap, logika sederhana yang diberikan kepada Mas Ayang. Dan saya wabil khusus saya ucapkan kepada Mas Ayang, syukran wa jazakallahu khairan katsiran, telah berani menentang ijtihad keimaman, menentang, memberanikan diri sebagai pahlawan. Namun ternyata Allahu a'lam nanti setelah acara ini bagaimana respon-respon jamaah terhadap jenengan. Yang penting kami berdoa semoga apapun terbaik buat Anda. Wabil khusus kami berharap Anda juga membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat Anda. Setelah dijelaskan begitu banyak oleh Mas Eko Yulianto. Oke, kita akan menanggapi pembicaraan dua orang tersebut dengan logika sederhana, karena kita tidak ikut debat. Kita nggak ikut debat, nggak ikut jidal, nggak ikut pembahasan bahsul masail di acara tersebut, kita tidak. Awalnya memang kita menunggu Mas Eko akan menyiarkan dalam live streamingnya di Facebook, namun sampai malam kemudian kita tunggu, nggak hadir, nggak muncul. Lalu saya berusaha menghubungi beliau, jadi nggak? Oh jadi tat, namun sayang cuman rekaman saja. Oke, kalau rekaman saja bisa dikirim di kami dan kita upload di YouTube kesayangan Anda, Ribat Aklis Salim, sebagai salah satu channel, dan semoga menjadi wasilah membuka akal sehat para saudara tua kita yang ada di dalam Cukam.
Sedikit saja karena pembahasan kemarin pembahasan tadi itu fokus kepada keimaman. Bahwa kalau kita iling-iling dan kita juga harus menyadari ya bahwa kita juga dulu seperti itu. Jadi kita harus memberikan uzur bil jahli ya. Uzur bil jahli walaupun sekarang enggak berlaku. Tapi ya apa-apa lah, apa-apa uzur bil jahli. Ya berikan alasan karena sebuah kebodohan. Uzur bil jahli kita berikan alasan ya piye meneh dan kita jangan menjustis wangil ya masalahnya belum dibuka aja dan kita pun dulu ya persis seperti itu. Persis seperti jadi kita juga harus maklum dari kita maklum jangan terlalu emosi, jangan terlalu marah, sikapi dengan santai, sikapi dengan ya senyum-senyum sedikit, harus ngeleng-ngeleng. Aku mbiyen yo ngono. Ya karena bil jahli tadi, uzur bil jahli tadi kita berikan uzur pada mereka karena kebodohan, karena belum tahu bodoh dan nanti semoga bodoh ini menjadikan bodoh yang mengandung sebuah konsekuensi logis untuk belajar, mengandung sebuah konsekuensi untuk belajar, ataukah bodoh yang mutlak enggak mau belajar. Ini bahaya itu. Ini bahaya katanya ulama alladzi la yadri wa la yadri annahu la yadri fa huwa jahilun murakkab fa huwa jahilun murakkab fatrukuhu, kurang lebih seperti itu ya. Jadi orang yang tidak ngerti namun dia tidak ngerti kalau dia tidak ngerti. Alladzi la yadri wa la yadri annahu la yadri fahuwa jahilun murakkab. Dia adalah bodoh yang apa? Kuadrat, bahasanya seperti itu. Itu kan ucapan ulama siapa itu? Khalil siapa ya? Dalam kitab-kitabnya ada dalam kitab-kitab masalah ilmu. Fahuwa jahilun murakkab. Dia jahil, bodoh yang kuadrat. Fatrukuhu, maka tinggalkanlah. Fa'arid anil jahilin. Menguo dari wong-wong sing bodoh. Nah, namun kita juga tidak kemudian ditinggal enggak barangkali tetap kita nasihati, barangkali menjadi sebuah wasilah. Kembali pada pokok permasalahan, saudaraku semua. Tadi disebutkan bahwasannya tentang keamiran penuh pokoknya Mas Ayang ini pokoknya yakin berbagai bentuk hujah-hujah nyata, baik secara pendalilan, baik secara contoh-contoh logika, contoh-contoh nyata. Syianatuddin wa dunya misalnya, dari pendirian keimaman itu adalah untuk menjaga agama dan menjaga dunia, tak peduli. Pokoknya diyakini kudu ana pemimpin, mbuh iso njaga, mbuh gak iso njaga. Mbuh iso njaga, mbuh iso gak iso njaga. Pokoknya diyakini bahwa pemimpin itu harus ada, entah itu berfungsi atau tidak. Hal seperti ini tak lain seperti halnya keyakinan kita terhadap sebuah khurafat. Keyakinan kita sebuah takhayul, keyakinan kita terhadap dukun misalnya kuhan al-kuhan yang jelas dilarang dalam Islam, haram. Jadi tidak butuh dalil gak, pokoknya aku kudu yakin bahwa pemimpin itu kudu enek. Pemimpin kudu enek. Sudah berbagai macam pendalilan diajukan oleh Mas Eko Yulianto dengan berbagai sliding dan berbagai pengiringan, bahkan sampai gul beberapa kali, gul. Namun masih si lawan tidak mengakui bahwa itu gul. Gak terima. Tidak terima. Ya, kita kadang kekal, tapi bagaimana lagi kita harus tadi awal ya. Oh, mari kita buka secara logika. Bagaimana bahwasanya keimaman atau kepemimpinan itu menurut Mas Ayang pokoknya harus ada. Entah dia bisa mengurusi dalam urusan agama atau tidak. Urusan dunia, agama atau tidak, pokoknya kudu ada. Nah, ini ada beberapa celah bagi Mas Ayang sebenarnya. Yang pertama, oke lah, kalau seperti itu monggo seperti itu ya. Namun apakah model seperti itu kemudian hanya ada dalam Jokam? Kalau hanya sebuah pemimpin, apakah hanya ada dalam Jokam? Kalau pemimpin tanpa wilayah loh. Ada enggak yang lain? Ada semua.
Ada semua, artinya selain jogam juga seperti itu. Namun pertanyaan selanjutnya, mengapa Anda tidak menganggap sah mereka? Hanya Anda aja yang dianggap sah, kan lucu. Mengapa golongannya lain selain jogam 354 yang mempunyai pemimpin yang sama seperti jenengan tidak Anda akui? Padahal katanya gak perlu berwilayah. Ya ada, pemimpin kita juga ada. Artinya nun sewu sebuah golongan-golongan itu ya ada yang memang gak punya wilayah itu ada. Namun perbedaannya kalau kita lihat mereka tidak klaim paling sah, paling jalan tunggal masuk surga, paling enggak. Dan mereka menyadari hanya mungkin sebuah persamaan fikrah. Hanya persamaan pemikiran, gabungkan jadi satu, sebuah persyarikatan, sebuah majmuah, perkumpulan, lalu menjadi sebuah yayasan dan sebagainya. Itu mesti ada pemimpinnya. Artinya bukan hanya jogam. Kalau jogam mengaku gak perlu wilayah, loh kono yo enek, kono yo ada, namun kok tidak diakui, tidak sah, kok hanya jogam. Nah itu ya. Sederhana aja, artinya sana-sana juga ada, sampean juga harus berpikir. Kalau trimo kaya ngono akeh. Bahkan nun sewu tidak urusan agama juga banyak, sebuah perkumpulan perhimpunan agama itu juga ada pemimpinnya dan tidak punya wilayah juga. Yang dua, dia menghindar malah lucu meneh. Jawaban iki ya balik kita juga dulu seperti itu. Jadi kita juga menyadari, jadi ojo ngeyel, ojo dihina, jangan dihina. Juga seperti itulah Pak. Nah gini misalnya, itu kan aku yang paling terkesan lah. Itu kan jadi keimaman itu untuk menegakkan syanatud din wa dunya, ad-dunya wa din, menegakkan syariat hududullah, menegakkan hududnya Allah. Lalu terus nek penjara, enek ta'zir, apalagi ada hudud, ada sijen penjara, ada polisi dan lain sebagainya misalnya. Dia menggo. Ya seharusnya imam itu dibentuk agar zamannya tidak melanggar. Loh piye iki? Iki pertanyaane A, jawabane C. Lah justru adanya imam itu, justru adanya kepemimpinan itu untuk menjaga itu. Dia mensitir ucapannya Imam As-Suyuti misalnya. Bagaimana? Ya, sejak kapan dia mensitir itu? Padahal itu yang menyusun itu Syekh loh ya. Di kitab Luzumul Jamaah itu yang menyusun kan Syekh itu. Kemudian sekarang dipakai juga kan Syekhnya sudah dimurtadkan. 3 orang sudah dimurtadkan. Misalnya bagaimana safar aja itu wajibnya membentuk keimaman. Apalagi yang mukim. Ya safar ini fikrahnya sama satu tujuan, pemikirannya sama satu tujuan, dan mungkin nanti ada sholatnya atau mungkin tujuannya biar ada yang mengendalikan iki leren ning ndi salate ning ndi iki piye nek enak masalah iki piye, harus ada pemimpin. Terus dia mengatakan bagaimana dengan jamaah Islam yang mukim? Nah, pertanyaannya gini. Lah saiki wong sak Indonesia iki apa mung sing Islami mung sampean tok? Apa wong sak Indonesia iki wong sing Islam mung sampean tok? Apakah se-Indonesia itu hanya Anda yang hanya Islam saja? Coba di logika. Kan banyak atau Islam yang lain dan mengerti juga syariat agama, kan mengerti juga. Masjid di mana-mana, bahkan jumlah masjid Anda lebih banyak, coba bahkan masjidnya orang selain golongan Anda lebih banyak daripada jumlah masjid golongan Anda, golongan jogam. Terus agama yang model apa lagi? Kalau mafhum aulawi namanya itu ya, mafhum aulawi. Kalau dulu kita belajar di usul fikih kan ada namanya mafhum aulawiyah. Kalau yang safar saja wajib membentuk keimaman, apalagi yang mukim itu yang bertempat, maka wajib membentuk keimaman. Iya, membentuk keimaman itu ada
beberapa fungsi. Yang pertama fungsinya adalah mengatur kestabilan di situ. Kestabilan misalnya terjadi perselisihan. Misalnya mengatur sebuah penjagaan keamanan. Kalau kita buka di mana itu di Luzumul Jamaah kan ada, dengan adanya imam jalan-jalan akan tidak ada qati'us sabil atau perampok. Dengan adanya imam maka akan jalan-jalan menjadi damai. Kan ada itu, coba dibaca. Sekarang pertanyaannya, bagaimana imam cukam, imam 354 itu bisa enggak mengendalikan itu, mengatur kestabilan keamanan di wilayah Anda. Wilayah Anda mana? Ya, jadi dua itu ya. Yang pertama, kalau Anda mengatakan tadi tidak perlu wilayah dan sebagainya, maka di sana-sana juga banyak. Dan juga jangan dong kok gandeng nang kono terus mau klaim dhewe. Nomor 141, wah paling awal. Anda bagaimana? Tidak ada data, tidak ada fakta, paling awal. Kalau pemimpin golongan tok kayak model jenengan, sebelum jenengan puluhan tahun sudah ada, sebelum antum itu puluhan tahun sudah ada dan besar sekarang. Ayo, bisa enggak? Ya, bola-balik bola kita dulu juga seperti itu ya. Kita dulu juga seperti itu. Jadi ya uzur bil jahli. Namun enggak berhenti di situ ya, berhenti di situ. Kita harus tetap belajar. Selamat buat Mas Ayang. Semoga menjadi wasilah jenengan untuk membuka akal sehat, membuka akal waras dan membuka akal selamat Anda. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulai